Bersama kita udah hadir seorang ahli binatang tamu. Kok binatang tamu? Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Bicara kenalnya. Memang host magang ini bebas ya kalau ngomong ya. Jadi beliau ini adalah seorang yang bersusah payah untuk belajar tentang hukum dan sekarang berpraktek sebagai lawyer dan penasehat hukum khususnya di bidang Perceraian. Kopasgat, Komandan Pasukan Pegat. Aku jadi inget ada lagi rame influencer ternama di Indonesia. Katanya tuh baru resmi bercerai. Ya, betul. Salah satu asbabul nujur perceraiannya adalah nggak berani nyebut. Nggak dapat naskah batin. Nggak berani nyebut. Sekian tahun ngapain aja? Siapa tahu cuma ditiup-tiup pas Iya betul. Betul. Alkisah. Pada zaman dahulu terbitlah sepasang suami istri. Nggak, gimana sepasang suami istri? Terbit ya? Gimana coba? Bertemulah sepasang suami istri menikah. Umur pernikahannya baru seumur jagung. Ternyata pernikahannya hanya beberapa bulan. Karena alasannya waktu itu viral karena pantat istrinya hitam. Ya, dua. Yuk, dibuka. Suruh buka pakai monolog. Suruh buka pakai monolog. Iya. Welcome to the tribe dan monolog. Selamat datang di panduan cerai terpadu. Oke ya, jadi perceraian. Kita mau bahas perceraian. Perceraian ini kayak dua kapal yang berpisah arah di tengah laut gitu. Tadinya udah sejalan, tiba-tiba kayak petanya harus dipisahkan. Sebuah komitmen yang udah terjalin, diikat oleh janji suci, akhirnya harus dipisahkan oleh sebuah akta dokumen. Tapi perceraian ini bukan cuman sekedar masalah dokumen atau akta perceraian itu sendiri. Yang perlu dikaji lebih dalam adalah dampak psikologis dan sosialnya. Apalagi saat rumah tangga yang dibangun itu sudah membuahkan seorang anak, maka itu harus kita pertimbangkan. Oke, kembali lagi di The Tribes, medianya Rakyat Jelata, X-Kliks Hukum ya, di segmen bahas hukum yang nggak hukum-hukum banget. Kayaknya Mas Jati ada info sesuatu nih tentang topik hari ini. Topik hari ini soal perceraian. Tentang perceraian, betul Bang. Alkisah. Pada zaman dahulu. Oke. Terbitlah sepasang suami istri. Nggak, gimana sepasang suami istri? Terbit ya? Gimana coba? Terbit coy, Bertemulah. Bertemu, betul. Iya. Bertemulah sepasang suami istri menikah. Umur pernikahannya baru seumur jagung. Jagungnya berondong. Jagungnya yang BS2. Jadi satu tangkai ada 3. Ternyata pernikahannya hanya beberapa bulan. Karena alasannya waktu itu viral karena pantat istrinya hitam. Ini alasan paling tai sebenarnya. Emang waktu pacaran nggak dicoba? Nggak, aku cuma coba menjadi yang sebaliknya gitu. Betul. Terus kalau tahu-tahu pas nikah gitu ya, ketahuan anunya kecil gitu ya. Terus cerai, terus selama ini nggak dipegang, Pak. Iya ya. Aku jadi inget ada apa namanya yang lagi rame. Ya kan salah satu influencer ternama di Indonesia. Update. Katanya tuh baru resmi bercerai. Ya, betul. kan? Dan putusan perceraiannya salah satu asbabul nujur perceraiannya adalah apa, Mas? Nggak berani nyebut. Nggak dapat naskah batin. Nggak berani nyebut. Sekian tahun ngapain aja? Rugi Nonton dong. bola. Siapa tahu cuma ditiup-tiup pas Iya betul nonton juga. bola kali ya, nonton bola. Nobar. Bersama kita udah hadir seorang ahli Binatang tamu. Oh, kok binatang tamu? Nggak kayak gitu. Bicara kenalnya. Konsepnya nggak begitu. Animalia sih, emang betul. Memang host magang ini bebas ya kalau ngomong ya. Iya. Jadi beliau ini adalah seorang yang bersusah payah untuk belajar tentang hukum
ilmu hukum dan sekarang berpraktek sebagai lawyer dan penasehat hukum khususnya di bidang Perceraian. perceraian. Komandan pasukan Pegat. Pakai baret dong, bisa pakai baret. Tolong diperkenalkan sohibnya. Oke. Ini vokalis dulu, dia punya band Apa tuh? Stephen and the Coconut Tree. Oh. Emang di situ? Hoax. Oh, mirip. Ya. Mas Stephen, perkenalan sendiri karena sudah besar. Ya, terima kasih. Kalau Kopasgat dibilang nggak juga ya, karena sebenarnya saya tuh lebih bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Oh, perlindungan. perlindungan. Nggak kayak gitu. Wah, aku pikir orang yang paling mendukung program perceraian di Indonesia, aku pikir dia. Rupanya tadi perlindungan Dia perempuan dan menceraikan anak. dalam rangka melindungi kepentingan si wanita. Pertanyaan saya Mas Steven yang pertama Oke. adalah kenapa yang diangkat tuh selalu masalah perlindungan anak dan perempuan? Emangnya laki-laki seperti saya ini nggak butuh perlindungan? Emangnya nggak butuh perlindungan gitu loh? Kayaknya rasanya kalau begitu ada perempuan datang ke kantor polisi, Pak, saya dianiaya suami saya. Polisinya dengan senang hati nerima, langsung bikin BAP. Begitu laki-laki, Pak, saya digaplokin sama istri saya, diketawain, lu tolol. Kejadian kan? Pernah yang ada Banyak, Benar, makanya benar, gitu. benar, Artinya benar. Stereotip seperti ini loh. Benar, bukan benar. stereotip, memang ada kenyataannya. Ini namanya tidak mendukung feminisme. Nah, Loh, katanya Gitu loh. kesetaraan gender. Kesetaraan gender. bro. Kalau cewek dilindungi, cowok juga dilindungi dong. betul. Kesetaraan betul, gender betul, loh. betul. Tadi katanya feminis, Salah positioning gitu. Oke, gimana? Jawabannya gimana? Kira-kira. Apanya jawaban apa? Tadi kamu nanya. Apa? Gimana? Gimana kalau berantem dulu? Selesaikan dulu baru Ya, ketemu. selesaikan dulu baru ada kita jawab tempat nih. perlindungan perempuan dan anak. Ada nggak sih hukum kita cukup mengapresiasi untuk ada perlindungan laki-laki nggak sih? Sebenarnya gini, kenapa yang lebih difokuskan itu adalah perempuan dan anak gitu ya. Pertama bahwa dari awal ya gitu kan, perempuan ini kan emang lebih lemah daripada kita. Wih, nggak banyak loh Sedari perempuan nggak awal mau ya. dibilang lemah. Kapten Betul. Marvel itu cewek loh. Oh iya. Ya, itu. Betul. Kuat Jadi Itu superhero paling kuat di Betul. apa namanya? MCU ya kan? Betul. karena gini aja kita nggak usah. Balik lagi ke topik ya. Oh, iya. Tolong ya. Karena gini aja kita paling gampang aja kalau emang mengatakan bahwa laki-laki itu juga lemah gitu kan. Yang diperbolehkan kan poligami. Oh, betul juga sih. kan Masuk gitu, akal. ya. Tapi Diperboleh- zaman dulu kan ada namanya Masuk poliponik, Mas. Politron saya tahu Mas. Tolong, saya nyerah. Ini pembicaraan apa ya? Polytron tuh yang sepeda itu kan? Ah, poligon. Jadi ya Tolonglah sebenarnya ya, balik lagi ya. kembali topik ya, bahwa sebenarnya yaitu intinya adalah bahwa kesan yaitu adalah bahwa untuk melindungi perempuan dan anak gitu ya, karena kita sebagai laki-laki emang dianggap lebih mampu gitu ya mengendalikan diri, dan juga kita punya kewajiban secara hukum juga kan untuk melindungi istri kita, mengayomi anak-anak kita. Gak ada tugas istri itu mengayomi suami, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada. boleh ya istri itu boleh gaplokin suami ya. Bukan gaplokin Mas, itu tanda sayang Mas. Oh, tanda sayang. Halo, Pak. Mau makan nggak Pak? Ternyata istrinya ronda-rong kan. SMA ini. Wah. Oke. Mas Steve, aku mau tanya. Ya. Tadi yang masalah influencer, kita sebut aja karena udah tersebar ya. Ya. Itu adalah Ria Ricis. Inisialnya adalah Ria Ricis. Aku udah ngomong Ria Ricis baru inisialnya. Kurang ajar ya. Telat, Pak. Oke, Koordinasinya harus lebih baik dong. Wih, ini Bentar, dia. bentar. Bentar, Ini iklan. kita kebetulan berada di Urip. Ada depot urip. Enggak, itu ke sini atau ke sana? Oh, Ke oh, sini. Ya, nambah. Sip. Ini namanya depot. Depot. Karena Depot itu kepanjangannya apa? depot itu warung sebenarnya, Bang. Jadi kita nanti mungkin ini niatnya adalah bisa jualan macam-macam ya. Depot ini Oh. adalah kota di mana pertama kali babi ngepet ditemukan. Iya, betul, dekat Bekasi. Iya, Oh, salah. salah ya. Oh, salah. Salah Salah. rumah. Kenapa? Dengan Ria Ricis. Oke, Udah siap? tadi Mas Dev katanya Om Gondrong itu tuh putusannya disebarkan. Betul. Katanya Om Gondrong, saya juga belum lihat gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sebetulnya boleh nggak sih gitu loh putusan pengadilan mengenai perceraian itu disebarluaskan gitu. Kalau namanya putusan pengadilan itu boleh ya, karena itu dapat diakses oleh semua orang ya. Oh, memang boleh diakses, bisa diakses. Bentar dulu, putusan pengadilan bisa diakses dulu gitu Oh, ya. iya, oke, oke, Cuman untuk perceraian khususnya Uh-huh. pada dasarnya sebenarnya
pada faktanya tidak bisa diakses, tidak sembarangan bisa orang mengakses. Nah, selama ini praktiknya yang bisa mengakses itu, karena kebetulan saya sudah melihat sendiri, itu kan jelas ya dia putusannya itu ada apa istilahnya, watermark. Ya kan, watermark. Nah, watermark itu kan yang bisa mengunduh itu kan hanya pihak-pihak yang bersangkutan. Atau yang mewakili ya, lawyernya ya, dalam hal ini seperti ya. itu. Kelihatan saya pengalaman Jadi patut dicurigai. Berarti kan ada lawyernya. oknum orang dalam yang bersangkutan sendiri yang menyebarkan pertama. Patut pasti. dicurigai bahwa mereka yang bisa mengakses, dan saya rasa nggak mungkin pemerintah dengan begitu orang-orang di dalam itu yang malah menyebarkan. Saya Ya, rasa pasti karena pihak-pihak apalagi yang berkonflik lah yang ini yang menyebarkan. Kita lihat Ria Ricis ini kan punya efek media yang cukup besar Betul. ya, sehingga bisa jadi Laku dimanfaatkan. lah. Atau dia juga lagi jualan ya. Jualan kesedihan. Aku nggak bilang loh, aku nggak bilang. Ya bagi Kan fansnya atau fansnya bisa Ria jadi. Ricis silakan langsung DM Om Gondrong ya, serang langsung. Nomor Instagram. HP-nya sekalian boleh. Nomor HP-nya nanti Alamat kita rumah sekalian. Untung dulu Bang Kamu Gondrong- nyebarin alamat rumahku, safe house-mu tak sebar. Ancam mengancam. Oke, pertanyaan saya lagi Mas Steve. Berarti kalau misalkan itu memang ada kesengajaan untuk penyebaran dari oknum itu, apakah itu melanggar hukum? Gitu sebetulnya. Kalau melanggar hukum menurut saya sih tidak ya, karena Enggak gini, ya? karena pihak yang berkepentingan yang menyebarkan, Ah. bukan orang yang tidak berkepentingan yang menyebarkan. gitu. Oke, artinya kan kalau kita baca berdasarkan pengalaman kan yang berkepentingan itu adalah Bentar-bentar pengalaman siapa? pengalaman orang-orang. Orang-orang. Ya, Menurut cerita berarti. Karena monyet tidak mungkin ke pengadilan agama. Betul, Ya, masuk kan, akal. monyet ya. Jadi hanya suami atau istrinya gitu ya, terus lawyernya masing-masing. Nah, berarti kalau ada pihak dari pengadilan yang membocorkan ini, itu tidak boleh dong. Sebenarnya tidak boleh, dan lawyer sendiri sebenarnya juga dia ada kode etiknya. Jadi Kode tidak etik. sembarangan juga dia bisa menyebarkan identitas kliennya sendiri kan. Nah, itu makanya berkas-berkas dari lawyer yang diterima dari klien-kliennya itu nggak boleh asal diletakkan lah istilahnya gitu kan. Itu ada penyimpanannya sendiri gitu. Ya Itu ada kode walaupun ya etiknya. ngelesnya banyak. Waktu itu terletak di meja, ada yang baca, ada yang moto dan lain-lain. Ya. Lupa ke foto terus ke upload ke Instagram. Lupa ke foto, gitu. ke upload. Tadinya sih mau disimpan di handphone ya. Iya, betul. Terus- Tadi di Ah, tips sosial ngomong-ngomong, media. Pak, ngomong-ngomong masalah perceraian. Ngemeng-ngemeng, oke. Ngemeng-ngemeng. Apa? Aku mau tanya dulu sama dirimu sebagai ini kan. Kalau aku posisinya kan duda. Status di KTP itu kan cerai Oke. mati. Ya. Ya kan? Matinya karena Dibahas. Dipanggil sama Jangan Tuhan. ditanya, jangan ditanya. Jangan mengulang kesedihan dong. Dibahas pula. Nggak, Di sini laki-laki lemah di sini. Bikin emosi loh. Saya baru kenal, saya tanya dong matinya nyebabnya apa gitu. Perhatian. Kan ada ya yang kemarin Nih, matinya karena lengkap nih. dianiaya pasangannya. Oke, yang Boleh, 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 boleh. Iya. Mutilasi. Ya. Mutilasi, ya itu Nah. temennya amputasi ya. Oh, betul. Yang kakinya Wah, enak digotong itu ya, banget. kakinya digotong itu ya. Tumben banyak makanan. Untung ada Mas Bisa Mundi. dibaca, Oh nggak boleh ya, nggak boleh ya. Oke, nggak endorse ya. Nggak endorse ya, nggak bayar, nggak boleh placement ya. Oke, Gratisan. kenapa? Mau Gratisan. tanya Nah. apa? Mau nanya apa? Aku lupa. Jangan yang susah. Cerai mati tadi. Aku tadi mau cerai mati, ya kan? Ah. Cerai mati, ya kan? Hmm. Nah, sebetulnya pertanyaanku singkat aja, Mas. Cerai itu apa sih gitu loh? Maksudnya kayak kenapa ada cerai mati, ada cerai hidup gitu. Padahal kan yang menceraikan saya kan Tuhan ya. Yang lebih parah itu. Yang menceraikan saya kan Tuhan ya. Berat ya? Statusnya paling tinggi lah. Iya, gitu loh. Ya. Dan cerai mati itu nggak bisa dibanding, Mas. Enggak, betul, betul. Betul. Oke, Mas. Pertanyaanmu apa? Tadi cerai itu Definisi. sebetulnya definisinya apa? Cerai itu. Definisi cerai itu sebenarnya cerai itu adalah tidak bersatunya lagi dua insan ya antara laki-laki dengan perempuan. iya gitu betul kan. sih. Betul, berarti aku cerai mati ya kan? Oke, gini, kalau kita bicara rumpun kan kita ini Indonesia ini ketuhanan Indonesia. Ya. Ketuhanan Indonesia itu kalau di agama Kristen, baik itu setahu saya ya, walaupun saya belum pernah belajar ke sana, Islam Katolik. Islam atau- Katolik. Kalau Kristen dan Protestan, Kristen dan Protestan. Katolik enggak ada. Kelihatannya saya nggak punya agama ya. Islam Katolik. Oke, Campur tangan dengan Protestan. Kristen Protestan dan Dan Katolik Katolik, sekalipun ya. itu semestinya memang dilarang juga bercerai. Betul. Kalau di Iya, Islam, iya Po, bener Po. Hah? Kita konfirmasi dulu dong. kalau di agamanya, based on agama itu dilarang. Betul. Tapi kenyataannya ada. Ya. Ya, karena menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Misalnya Betul. akhirnya lebih memilih cerai. Kalau di Islam itu cuman dilarang.
atau tidak Dibenci. dibenci. Itu adalah kegiatan yang dibenci. Ya, karena kalau benci itu ngarang. Dibenci itu Enggak. tidak disukai, tidak disukai, tapi Kalau- tidak bisa kalau juga di Islam dilarang. kan Dilarang tuh haram. Oh Iya. iya. Ya, Makruh. makruh. Nah, ini makruh. Bukan, kalimatnya kalau nggak salah ya. Dibenci kan? Dibenci. Satu-satunya hal yang halal, tapi Allah nggak suka, itu perceraian. Iya. Perceraian. Betul. Oh, satu-satunya yang Betul. halal. Tapi tidak Allah nggak disukai. suka, tapi nggak Oke, disukai. ya. Ya, kalau di Kristen ya, Kristen itu adalah Katolik dan Protestan ya. Dan Tunggu dulu, ini biar nanti nggak bias, kita nggak diserang sama orang yang ngomong ngerti ya bahwa ya, Kristen ya. Sebelah Kristen. Saya seorang Nasrani, saya seorang Nasrani. Kristen gitu ya. Ya. KTP kebetulan Kristen KTP-nya, Oh, kebetulan. KTP. Kebetulan. Kebetulan. Cuman kalau itu urusan Gini, pribadi. Bentar, saya sebelum lanjut kemana ini paling dasar nih. Kebetulan saya Kristen. Itu petugas yang waktu sensus penduduk itu ngetik Random. Kristen itu kebetulan atau memang disengaja ya? Random. Ngitung benih kayaknya sih. Salah, mas sudah ditulis. Apalagi aja. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Saya orang Kristen, Lanjut ya. Nasrani. Kalau secara Alkitabiah, kita bicara secara peraturan gereja tadi, peraturan di Alkitab itu betul dilarang untuk bercerai. Karena apa? Karena apa yang sudah disatukan oleh Allah atau Tuhan itu kan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh maut gitu kan. Oke. Jadi tadi saya dibilang Pasgat tuh saya sedih sebenarnya. Hmm. Masa saya dibandingin sama maut gitu kan. Oh. Nggak apa-apa, tinggal bawa sabit aja. Ya, jadi tapi kenapa pada faktanya itu dalam realitanya tuh kok ada sih gitu. Kalau secara Katolik yang bisa saya dapatkan gitu ya, saya dapatkan karena saya bukan seorang Katolik, tapi yang bisa saya dapatkan bahwa itu mereka mengatakan itu ada pembatalan pernikahan. Oh, bahasanya Tuh, pembahasan. Oke. pembatalan. Tapi apakah segampang itu prosesnya? Tentu tidak. Makanya banyak saudara-saudara yang beragama Katolik ketika mereka bercerai, mereka hanya cerai secara negara. Tapi kalau secara negara bisa, Gam? Bisa secara Oh. negara, tetapi ketika registrasi mereka nanti karena pusatnya Katolik ada di Vatikan, itu data-data mereka masih dianggap dalam pernikahan. Berarti 2 kali proses ibaratnya gitu ya? Ya, gitu. Jadi secara administratif negara mereka bercerai, tetapi mereka tidak dapat menikah lagi secara agama Katolik. Oh. Sedangkan di Protestan sendiri karena Protestan tuh banyak cabangnya, Betul. hampir 500.000 aliran gitu kan. Setiap cabang punya sendiri dewan ininya. Mazhabnya sendiri. Ya, mazhabnya sendiri-sendiri dan dewannya masing-masing ya. Ada pengecualian pasti. Ada yang memperbolehkan dengan pengecualiannya apa. Oh, beda-beda juga Ya, ya, tergantung Kristennya betul. apa. Tergantung gitu. mazhabnya tadi, Pak. Mazhabnya apa ya? Mazhabnya apa? Dia ngikut yang mana dulu nih gitu Oh, kan. oke. Kembali karena kita tinggal di Indonesia, yang kita pakai adalah undang-undang based on Indonesia. Yes. Ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan sebagai seorang lawyer yang akhirnya memberikan advice untuk orang bercerai? Itu nilai-nilainya apa sih sebenarnya yang Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Katam deh. Katam deh. Ya, kalau Diceritain. gini, sebelumnya saya akan POV dulu, ya, for our profession aja. Kalau saya tuh menceraikan orang itu nggak serta-merta langsung, oh ini harus cerai gitu. Tunggu. Bapak tidak punya hak untuk menceraikan orang ya, tapi Ya, maksudnya mendampingi orang untuk mengadvise, melakukan proses, ya. Atau mungkin dia punya niat lain gitu kan. Mereka. Oh, nggak ada. Ketoknya ayu ya. Bahaya itu bahaya. Enggak ya. Boleh nih. Makan klien sendiri itu pelanggaran ya. Enggak apa-apa, dibayarnya kan seumur hidup jadi istrinya. Gimana makan klien sendiri pelanggaran? Banyak toh. Kan nggak tertulis. Ditipin tuh malah. Iya, ada yang Iya terkena dong, juga sih. iya kan. Itu berarti wasitnya nggak lihat, berarti nggak Jadi jadi kan nggak pelanggaran. boleh tuh melanggar kode etik kalau seorang lawyer penasihat hukum tentang perceraian terus memang ngincer kliennya, tapi yang udah banyak sih. Oh, banyak. Ya, Di siapa TV. tahu memang kliennya lebih cantik, lebih kaya daripada istrinya. Masuk akal. Ya kan? Nggak ada vulgar Ya. sekali loh ini loh. Realita gitu kan. Brutal sekali ya, kayak wajah saya harus disensor ini. Nggak ada hikmatnya kita bahas perceraian ya, tetap ya dengan tawa ya, kurang ajar. Iya. Oke, lanjut tadi pertanyaan apa? Tadi sampai mana tadi ya? Oh gini, for information aja, pertama saya tuh ketika ada orang meminta cerai gitu, minta didampingi ataupun konsultasi, saya tidak serta-merta langsung bilang, oh kamu harus cerai itu kayak gini ya. Artinya sebelum dia bercerai itu apa alasan dia untuk bercerai? Kalau itu hanya sekedar perintah orang tua atau cuman sekedar tidak nyaman dengan mertua gitu kan, itu saya selalu untuk berpikir ulang gitu ya. Karena apa? Karena
bagi saya pernikahan itu adalah Ngelek atau? dua orang yang berbeda gitu dijadiin satu. Mas, lagi podcast Mas, tolong ya. Lapar Mas, jangan biarin aja Mas. Ini salah ini. Jadi satu gitu kan. Oke. Hidup karena apa? Karena yang pertama kali ngalami kan mereka dulu gitu loh. Menjalani itu mereka duluan gitu. Jadi keluarga yang di kiri kanan itu kan yang mewakili keluarga orang tua mereka itu kan nanti kalau selama mereka kuat, menurut saya mereka tidak boleh bercerai. Oke. Misalnya saling mencintai, saling mensupport. Cuman karena orang tuanya bilang, itu suamimu banyak utang tuh, ceraiin aja dah gitu kan. Nah, itu Suamimu nggak punya penghasilan tuh. nah gitu-gitu tuh. Tapi kalau misalnya si istri bilang, oh ini nggak apa, dia nggak punya penghasilan, aku punya penghasilan, dan dia bukan tidur di rumah aja gitu kan. Soalnya enak gitu. Dia jualan kok gitu kan, walaupun pendapatan seharinya itu lebih tinggi saya atau pendapatan lebih saya. Tapi kalau mereka saling support, saya akan tidak mendukung untuk adanya perceraian. Gitu. Karena alasan-alasan yang paling logis menurut saya perceraian itu pertama adalah KDRT. Oke. Terutama KDRT fisik. Nggak mungkin kan sudah secuil jarimu terpotong terus kau masih tetap bertahan gitu Mengancam kan. nyawa ya. Ya. Ada dong yang bilang mungkin dia bisa berubah tahun depan. Jangan pernah percaya dengan kata-kata itu. Bullshit. Sekali KDRT tetap KDRT. Ya itu KDRT itu banyak ya jenisnya ya, baik itu KDRT fisik, fisikis ya kan. Kalau fisik tadi itu berupa penganiayaan gitu kan, baik itu ringan ataupun berat. Kalau fisikis sendiri itu bisa jadi dari mentalnya yang diserang. Contoh, tidak bisa kemana-mana, tidak boleh melakukan apa-apa gitu kan, tidak pokoknya yang ngatur ternyata dia, di rumah gitu. diikat, Diikat. tali-tali kulit gitu. Aduh. Kalau ada pecutnya itu fisik, fisik. Dikasih tapi bola. beda itu. Beda ya? Beda, itu jatuh kan. Saya udah mencoba positif ini ya, jangan dipancing saya. Ternyata nggak masuk KDRT ya. Ya kalau saling, ya, Tapi kan kalau yang satunya menikmati ya. Nah, kalau masih sama-sama menyetujui, nggak apa-apa. Karena ini ngomongin apa sih? perasaan briefing ngono ya. Oke. Tadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, Artinya kurang lebih selagi seperti bukan satu hal yang krusial untuk bisa bercerai, ya sebaiknya jangan. Ya. Pertanyaan saya, Anda lawyer, gitu ya. Terlepas, nah endingnya saya tahu ini akan jawabannya akan sangat sederhana banget. Oh, itu melanggar kode etik. Tapi pada praktiknya banyak sekali lawyer. Saya nggak bilang semua oknum gitu ya. Bagian Sebut oknum. nama nggak apa-apa. Ntar saya harus buka datanya dulu, namanya siapa. Banyak lah banyak. Itu yang menyarankan agar proses dengan embel-embel bahwa agar proses cerai itu cepat dan tidak diketahui oleh salah satu pihak gitu, palsuin aja datanya. Terutama kan yang dikirimin surat ke alamat domisili kan. Otomatis kalau alamat domisili itu tertera dong, ada entah itu identitas KTP-nya dan lain-lainnya. Betul. Oh iya. Nah, apa yang terjadi jika seorang lawyer menyarankan untuk kepentingan entah itu percepatan dan lain-lain, akhirnya memalsukan keadaan yang sebenarnya suaminya bekerja misalnya, tulis aja di situ nggak kerja, pengangguran. Oh iya, temanku pernah tuh kayak gitu. Ya. Kayaknya aku kenal temannya ya. Iya, kenal kan? Soalin alamatnya gitu. Kita nggak berani sih sebut orangnya. Nggak sebut Nanti orang. kita kasih link ini. Ya. Iya gue. Tolong dibip. Ya, jadi kalau sebenarnya ya, kalau dibilang kode etik nggak hanya kode etik yang salahkan gitu Karena ya. itu udah melanggar hukum juga. Ya, tuh di itu dalamnya. sudah pelanggaran hukum, pemalsuan identitas, pemalsuan alamat gitu kan. Keterangan palsu dan Memberikan lain-lain. keterangan palsu, hal-hal kayak gitu emang sudah bisa diusut. Makanya cuman sayangnya lagi bahwa yang bisa melaporkan adalah orang yang merasa dirugikan. Oh. Gitu kan, karena ini perceraian, pertama pihaknya adalah pihak-pihak tertentu, terus yang digugat siapa kan gitu. Misalnya Mbak Gondro waktu itu yang bermasalah ya berarti Mbak Gondro. Iya. Misal loh ini misal. Contoh. Enggak, misalnya mukanya nggak usah ekspresi kelihatan loh di sini. Anda serius loh itu. Ya. Contoh aja gitu. lo, contoh Ya, lo. termasuk akhirnya yang dipalsukan juga gini. Ada saksi yang didatangkan yang harusnya disebutkan itu kakak. Ya, Kakak rupanya kandung, bukan. padahal tetangga. Betul. Nah, gitu ya. Terus saudara kandung tapi ternyata orang lain Betul. lagi gitu ya. Jadi Untuk kayak ini- gitu-gitu tuh sebenarnya kalau emang mau dibuktikan silahkan melakukan pelaporan, karena apa? Karena ketika mereka disumpah waktu di pengadilan, mereka kan memberikan keterangan sebenarnya. Ketika identitasnya salah, apa yang dibicarakan salah, tidak sesuai, bisa dilaporkan, dan itu lumayan sih setahu saya hukumannya sekitar 6 tahun apa ya? 8 tahun kalau nggak salah saya. 8 waktu tahun itu untuk nggak salah. kesaksian gitu kan. Karena ya itu tadi
di maker ya, dibuat jadi kayak film jadinya gitu Kalau di kan. kasus saya tidak Loh, ini kasus Loh, Bang Gondrong toh. kok kasus saya jadinya? Iya, ya? makanya. Kok jadi kasus saya? Udah mulai Nah, mengalir, iya. tolong jangan dicegat dong. Udah mulai mengalir nih, tolong jangan dicegat dong. Tolonglah. Ini jadi kayak Ini sesi kok curhat ya. iya jadi sesi Nggak, konsultasi gini. pribadi ya. Pada saat itu saya mungkin kurang tepat mengambil sikapnya, mungkin bisa jadi. Oke. Tapi kan kita buat ini untuk pembelajaran orang Betul. banyak. Oke, Jika baik. kasusnya terjadi pada orang di luar sana bahwa tadi dipalsukan identitasnya, saksi-saksinya dipalsukan. Betul. Kalau dulu saya tidak menggugat karena alasan tidak ada sisi kebaikannya buat saya. Ya, Karena maksudnya setiap pasti rugi semua. mudaratnya lebih banyak. Lebih banyak gitu ya. Nah, sebaiknya ketika ketemu hal-hal kayak gini tiba-tiba tahu-tahu kita dipanggil ke sebuah kantor pengadilan agama dan menerima akte cerai yang tidak kita inginkan. Sebaiknya menurut hukum Indonesia apa yang harus dilakukan? Kalau memang merasa bahwa identitas kita salah, terus kayaknya kok saksi-saksi yang ada ini kok tidak sesuai, bisa dilaporkan ke kepolisian. Nanti kan biar bisa disusah sama kepolisian Ya. tentang identitas itu. Salah Jadi satunya- tidak bisa langsung meminta pengajuan pembatalan Nggak bisa. putusan, harus ada laporan dulu. Ya, karena apa pemalsuannya dibuktikan dibuktikan Oke, dulu bahwa ini palsu. Oke. Baru bisa dilakukan pembatalan gitu. Karena kalau ketika kita datang nih, oh ini palsu nih, bukti kok itu palsu apa? Ini fotonya ini, yakin ini foto, jangan kok juga ngedit foto nih katanya kan. Nah, cuman kalau ketika kita bilang Pak polisi, ini ada putusan pengadilan perceraian, identitasnya ini salah semua nih, tidak sesuai nih dengan data saya nih, ini data saya nih dari Dukcapil misalnya, alamatnya sini, ini kok nggak sesuai. Saya minta ini pemalsuan data nih, jangan-jangan nih gitu kan, bisa laporin buat LP segala macam. Nanti kan polisi kan bisa menilai, kan mereka ada tim ya mengusut yang untuk apakah ini palsu, apakah ini asli, itu kan mereka punya ya timnya ya. Nah itulah nanti yang bisa kita ajukan di pengadilan agama ataupun pengadilan yang memutus bahwa oh data-data ini palsu. Oke Mas, ada suatu cerita yang menarik dalam beberapa kasus gitu kan. Itu ada proses perceraian. Saya belum ngomong perceraiannya. Ya prosesnya. Proses perceraian gitu. Ada pihak sebetulnya yang dia dirugikan gitu. Pihak lainnya misalkan gini, cewek ini dirugikan kenapa? Karena cowoknya berselingkuh. Oke. Misalkan begitu. Nah, cuman dalam prosesnya gitu kan banyak instrumen-instrumen yang tidak mendukung si cewek gitu. Misalkan begini, kita berada di sebuah kelembagaan, misalkan militer atau ada profesi khusus di kita yang itu bahkan ada peraturan masalah pernikahannya juga gitu kan. Nah, itu kita mau komplain susah, si cewek mau komplain susah, lalu dia mau menuntut hak-hak juga susah akhirnya, banyak yang tidak mendengar dan lain sebagainya. Lalu si cewek ini memutuskan untuk bersuara di sosial media, gitu, curhat di sosial media, yang akhirnya berdampak pada dia malah jadi kena korban ITE, pelaku. Oh ya, pelaku. Dia pelaku ITE, ya. Dia pelaku, gitu. Nah, di kasus-kasus seperti ini sebetulnya yang lebih bijak bagi si korban ini gimana sih Mas sebetulnya? Ya, kasus yang kayak gitu sebenarnya banyak kita ketemunya di instansi ya. Ya, di instansi pemerintahan. Saya nggak nggak berani sebut, nggak berani sebut. Yang nanti pasti dipip ya. Kayaknya gini, yang ada aturan tentang pernikahannya cuma instansi itu. Ada semua. Ada. PNS. PNS ya? PNS Tapi itu di PNS itu setahu saya ada peraturannya tidak boleh menikah dengan teman atau wanita satu kantor. Enggak, proses perceraiannya pun lebih ribet. Jadi ketika Ya nggak boleh satu kantor, maksimal 4 kok satu kantor ada berapa? Lucu. Sama sesama Rating dong. Oke, lanjut. Sebenarnya PNS itu ya termasuk yang seperti yang tadi itu bahwa memang ASN ada lah ya. prosesnya, ya ASN. Kalau dibilang bahwa nanti dia jadi pelaku ITE, jadi bagaimana baiknya gitu kan? Saya rasa gini, apa gunanya dapur rumahmu harus kamu kasih tahu ke orang lain? Oke. Ada manfaat. Menarik. Ya ada manfaatnya gitu kan. Nah, kalaupun seandainya nih dia udah gedek banget, nggak bisa mau cerita sama siapa gitu, itu pasti ya, itu sering dialami kita, terutama perempuan ya gitu. Ya kalau saya menyarankan pertama inisial diganti, harus ada, jangan pakai gunakan nama asli, jangan menyebutkan instansi sekecil apapun, misalnya ini bekerja di stasiun Loreng misalnya, maaf di Loreng apa nih, jangan-jangan Pemuda Pancasila Oren gitu kan, ya kan, Lorengnya Oren gitu kan, lah
Nyebutin yang lengkap ya, Pemuda Pancasila, Banser. Ya jangan cuma satu loh. Iya, loreng-loreng. Loreng-loreng gitu kan. Nah, kan kalau orang kan bilang, oh loreng nih, kan orang identik gitu ya. Iya. Apakah warnanya gitu kan? Tapi Nah, jangan mukanya yang loreng. Betul. bertutul deh misalnya. Aing macan. Nah, ya itu sebenarnya lebih baik berhati-hati karena emang betul bahwa apa ya, tempat curhat itu susah ya. Dan media sosial sekarang ada tempat curhat paling menyenangkan gitu ya. Oh. Dengan Mending curhat sama kita gitu kan. Iya. boleh sama pengacara boleh kena cas paling. Sama Hedira juga bisa gitu Hedira. kan. Nah, Ya, ini online sih ini. Iya. Oke, buat yang belum tahu, Hedira itu adalah satu platform yang dihadirkan untuk konsultasi pernikahan, tapi berbasis AI. Jadi AI-nya ini disekolahkan dulu di hukum. Iya betul. Iya. 7 tahun di sekolahnya kelihatannya. Inkubasinya lama. Cumlot. Ya, setidaknya ini ada terobosan juga bahwa sehingga gini, tidak ada kemungkinan curhatannya nih punya ini nuansa bawa-bawa pribadi. Maksudnya jadi tidak ada hard feeling dan lain-lain lah ya. Jadi kecuali diranya nanti bocor ya kemana-mana dia cerita-cerita. Hai Dira, karena perceraian Iya. tagline lu bro. Bahaya. Nyambung satu lagi. Ini kan Bang Steven ini kalau nggak salah udah 300 tahun jadi lawyer gitu. Berdasarkan Penjajahan Belanda ya. Penjajahan Belanda ya. ngalahin kelas sakti. tongkat ya. Pengalaman ratusan tahun ini yang paling lucu apa proses perceraian? Oh iya, Enggak, tolong. Kalau lucu itu kita kesannya diminta ketawa ya. Jangan mentertawakan Unik. Paling unik. Dan kalau bisa mengenaskan. Karena quote ini unquote, karena ini mengulang masa lalu, nyebat dulu lah ya. Pernah cerai juga berarti? Oh enggak sih. Oh, tadi mengulang masa lalu. Tapi kan ini hal yang paling unik gitu ya. Oke. Serius nih, kelihatannya serius. Dia butuh waktu untuk mengingat. Tanpa menyebut inisialnya, Mas. Enggak. Langsung sebut nama aja. Nama aja. Sama NIK. Alamat kali kalian. Jadi Sekalian. Hal yang paling unik dalam perceraian itu bagi saya itu semua unik. Sesimpel apapun orang bercerai itu bagi saya unik. Hanya sekedar istilahnya cekcok terus menerus gitu, itu unik. Yang paling unik tadi pantat hitam. Nah itu, enggak kan kalau pantat hitam kan dia yang bicara fisik ya. Enggak, itu nanti pembuktian di pengadilan gimana? Enggak, kan ada Tuh, kan, obat-obatan yang bertugas malam hari dan siang hari. Kan bisa bikin putih. Iya mungkin dia Krem malam, krem siang. cuma dia lupa ngoles di situ ya. Iya. Itu tuh badan sudah putih. Ada spot. Itu aku waktu dengar beritanya aku cuma bisa geleng-geleng. Aku cuma bayangin pembuktian yang mulia. Istri saya pantatnya hitam. Kan Coba bukti. hakimnya bingung ya. Coba buktikan. Nggak mungkin juga ya. Tapi kalau nggak dibuktikan bisa-bisa penggugat bohong. Maksudnya pelecehan itu. Nggak dibuktikan maksudnya pelecehan. Jangan mau buktikan. Masa sih hitamnya cuma sampai situ, coba ke bawah lagi. Ternyata dia lambang yin dan yang. Ya. Enggak, ternyata itu tembong, Bro. Ada bulunya, Tanda lahir. Ada bulunya. Nah, jangan-jangan betul itu, tanda lahir itu sebenarnya gitu ya. Nanti kita kena loh. Ya. Ini bisa dilanjut ini. Semua itu unik tadi, Ya, kenapa semua tuh? itu unik. Cuman yang paling berkesan adalah ketika saya belum menjadi seorang pengacara. Oke. Waktu itu masih menjadi pemagang. Waktu itu Pemadat. Pemagang. Pemadat. BNN, salah ngomong. Halo BNI. BNI Bogor. Ya, itu waktu saya magang itu tuh ada seorang ibu ya, karena sudah menikah kita panggil ibu ya. Kalau dibilang sudah berumur, baru menikah pertama kali. Kalau tidak berumur udah mati. Enggak, maksud saya di atas 20 30 tahun. Iya. Udah berumur tuh masih mending ya. Kalau udah nggak berumur Lah, kan udah takut saya bilang yang lebih ini nanti Ya, kayak enak menyinggung ya kan, menyinggung. Menikah dengan seorang duda yang umurnya sudah 50-60 tahun. Oke. Eric King ini barusan Eric King. Ranking community lagi lewat. Oke. 60 tahun itu dah. Oke. 50-60 tahun yang sudah punya anak sudah dewasa. Masa pernikahan cuma 3 bulan dan dicerai oleh suaminya, oleh dudanya sendiri. Alasannya itu nafkah batin yang selalu diminta tapi nggak bisa dipenuhi.
Si suami yang nggak bisa menuhi. Iya, kan 60 tahun. Stamina sudah Dia nggak pernah ke kebanyakan klinik ya. Tongfang itu pakai obat-obat. Istri aman kan, Pak? Jangan Mirip ya? kesana. Mirip, kisahnya mirip. Ya, jadi kebetulan itu waktu itu saya ngurus gitu ya. Saya mendampingi. Dia nggak kenal namanya Mak Erot berarti ya. Hal yang bikin lucu itu adalah bahwa si istri waktu itu sebagai klien saya itu tuh dia tetap pengen mempertahankan pernikahan, Ya. gitu kan. Yang padahal ya apa ya kayak hanya reasonable alasan tadi itu. Gitu. Klien saya mengatakan gini, ibu kalau ibu mau tetap bertahan dalam pernikahan ini, saya akan coba terus kita bantu ya untuk ya tidak cerai. Tapi apalah guna seperti monolog tadi. Satu kapal nih yang tadinya 2 nahkoda nih akhirnya berpisah gitu. Kepalanya kemana, ekornya kemana kan Yes. gitu kan. Oh. Nanti apa hasil dari pernikahan ini yang dipertahankan begini? Yang ada nanti takutnya gitu kan. Si laki-laki malah selingkuh. Iya. Malah melakukan KDRT yang membuat ibu malah lebih rugi dengan mempertahankan perkawinan ini. Nah, ini menarik banget tuh. Oke, enggak. Kalau di 2010-an media kita suka diisi dengan informasi perceraian yang alasannya tuh unik-unik. Ada yang bilang suaminya atau salah satu pasangannya maniak. Oke. Minta terus. Jadi saya nggak sanggup, kecapean. Akhirnya minta cerai. Ada lagi yang di Jawa Barat. Punya suaminya kegedean. Sehingga kalau ngelainin capek gitu ya. Betul. Oke, dari pengalaman selama ini relate nih pertanyaannya. Ya. Itu pasti surat kabar kapak merah dibaca gitu ya. Itu yang Lampu merah, Bro. Merah ya. Tahu kan bahasa? Enggak, itu real. Aku pernah lihat Betul. di TV, bukan Iya, media yang tadi ya, yang Iya. tulisan ya, bukan ya. Oke, selama nanganin kasus seperti ini, yang paling besar atau paling banyak grafiknya, itu alasan terbesarnya apa sih orang bercerai ini? alasan yang paling gampang dan paling simpel yang sering digunakan dalam perceraian adalah cekcok terus-menerus. Bukan ekonomi ya, apa nomor 1 ya? Kalau ekonomi nomor 2. Jadi gini, ekonomi adalah sumber dari cekcok. Oke. Tapi yang didahulukan cekcoknya dulu. Oke. Makasih. Karena apa? Karena gini, kalau ekonomi jadi permasalahan, tapi para dua insan ini bisa menutupi kekurangan ekonomi itu, apa guna bercerai gitu kan? Tapi kan masalahnya enggak. Yang satu nuntut, lah kamu tuh ngepush rank mulu misalnya gitu Ya. kan. Lah, kamu cuma nyari duit, cuma dapat 10.000 sehari gitu kan. Itu yang membuat akhirnya cekcok. Akhirnya mending kita pisah rumah deh gitu. Mending kita bercerai deh gitu. Nah, jadi sebenarnya alasan paling umum cekcok terus-menerus, tetapi kalau dikorek lagi betul bahwa faktor ekonomi menjadi pengaruh. Ekonomi sebagai faktornya ya. Atau mungkin gini, biar nggak cekcok dan alasan ekonomi juga nggak jadi alasan kan. Istrinya suruh berangkat ke Taiwan, anaknya masih pondok pesantren. Jadi suaminya di rumah pagi ngopi, Suaminya ngerokok. nyari istri berikut lagi. Iya, Bro. kan Bro. jelas nggak cekcok, Bro. jelas alasan ekonomi nggak masuk. Iya sih, kadang-kadang bahas yang realita itu menyenangkan ya. Banyak soalnya kayak gitu. Yang ujung-ujungnya kasusnya banyak Mas ya kayak gitu. Kan. Akhirnya istri di Taiwan lupa kalau dia punya suami Indonesia. Iya. Ya di Indonesia juga Sama nikah wae. sama itu bakul kopi di warung. Oke, tapi menarik. Enggak, tunggu dulu. Ini Dulu, aku dari tadi mau ngomong, kamu nggak nanya boleh. sama aku, ya kan? Aku belum nanya kamu. Kalau aku jelas nemu akte ceraiku di pengadilan agama Islam hal ini. Kamu waktu proses cerainya, proses sidangnya di mana? Bambang, aku nggak ada akte cerai, akte mati ya. Oh iya. Nggak ada akte cerainya ya? Akte mati ya. Oh, Bercandanya pinggir jurang ya. Bahaya ya. Mau ketawa tapi kok nggak enak. Ya berdosa kali aku rasanya tuh. Oke, tapi ada statement menarik tadi juga Iya. ceritanya dari Mas Dev juga. Nggak selamanya perceraian itu buruk, betul nggak Mas Dev? Betul. Betul nggak? Betul. Iya. Ya. Nggak selamanya perceraian itu buruk. Tanyanya Contohnya. ke situ. Oh, Contohnya. Contohnya. Enggak, kadang gini loh, perceraian itu enggak selamanya perceraian itu buruk. Betul. Tapi dapat kata-kata itu terkadang 5-10 tahun setelah bercerai baru nemu pembuktiannya gitu ya. Bahwa Karena gini Pak, aku mau ngomong kayak gitu kenapa? Karena ada sebuah kasus ini aku habis baca ya, pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di dusun Sindang Jaya, Ciamis ya, di mana Oke. suami bersama
bernama T ya, berinisial T ini membunuh dan memutilasi jasad istrinya. Itu yang dipotong-potong ditawarin ke Pak RT itu. Betul. Pak RT mau datengin Pak RT. Yang ngangkat kaki kayak ngangkat kayu gitu Iya. kan. Nah, kalau kita mengacu ke ada kasus-kasus seperti ini gitu kan. Dan ini nggak cuma 1-2. Ya. Ya kan kasus yang sampai ini yang berakhir ke kematian ya. Yang tidak kematian tapi mental breakdown juga banyak gitu kan. Betul. Yang akhirnya dirugikan secara ekonomi juga banyak gitu kan. Betul. Nah, kalau kita mengacu ke kasus-kasus seperti itu, berarti kan kita bisa melihat bahwasanya sebetulnya tidak selalu perceraian itu buruk. Betul. Iya. Itu sebagai way out ya, ketika memang keadaan sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Ketika pernikahan diteruskan tapi justru mengakibatkan kerugian lebih besar. Betul. Gitu. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang mereka itu terlalu memikirkan hal lain untuk berani mengambil tindakan cerai, berpisah gitu. Sebenarnya itu yang paling sering saya dapatkan dengan alasan itu adalah anak. Anak menjadi, karena ya kita bicara anak itu kan, bagaimana mungkin seorang anak gitu tiba-tiba baru umur 5 tahun, 10 tahun menyadari bahwa dia kehilangan sosok seorang ibu atau dia kehilangan sosok seorang ayah. Yes. Nah, itu yang akhirnya membuat orang bertahan. Gitu. Walaupun sudah tidak nyaman ya gitu. Padahal dengan dia bertahan dan akhirnya suasana rumah tidak seperti yang diharapkan, tidak juga kondusif, ada dampak juga. Justru ada dampak, anaknya merasa broken home. Betul. Fisik rumahnya ada, tapi suasana rumahnya nggak ada. Gitu. Atau nah itulah kenapa ada yang namanya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Apa namanya tadi? Lembaga kita tuh namanya Reksodia Hutami, itu di bawah pemerintahan DIY gitu. Kita bergerak untuk melayani, kita untuk korban-korban anak ataupun korban-korban perempuan, baik itu dia KDRT terutama ya, itu bisa lapor ke kita kalau memang butuh rumah aman. Kita juga menyediakan rumah aman gitu. Cuman alamatnya tidak bisa dikasih tahu gitu ya. Nanti jadi nggak aman loh dikasih. Jadi nggak aman lagi nanti. Untuk yang rumah datengin aman ini, untuk yang rumah aman ini dan perlindungan tadi, itu ada biaya khusus nggak sih kalau teman-teman karena yang kita di backup sama pemerintah ya. Wis, backupan pemerintah bro. Orang dalam. Backupnya orang pemerintah. Ilmu padi menunduk. Berarti besok di rumah aman tuh ada makan siang gratis juga ya? Kok ke situ? Belajar gratis juga nih, belajar gratis juga sih. Tapi soft skill. Oke, gimana Mas Steve tadi? Ada biaya nggak? Kalau untuk biaya kita nggak ada ya, kita nggak pernah mencas biaya gitu kan. Cuman kita memang punya limit waktu. Oke. Kalau saya tidak salah ingat 14 hari. Jadi artinya dalam 14 hari ini kita di sana itu salah satunya adalah membuild up kembali mental korban gitu, supaya dia siap gitu. Ketika dia nanti keluar dari rumah aman, ketika dia mau menata hidup ulang, dia sudah siap. Nah, closing statement dong. Ini soalnya udah surup. Iya. Nah, aku rata ketok ke demit tadi. Tantrum gitu kan. Closing statement dong. Dari tadi kan sebelum kita ke penasihat hukum, kita ke menanyakan mengenai perceraian ke penasihat spiritual dulu. Aku pakai nama Kiai Ki. Gimana maksudnya? Ki magang. Gini, kalau aku permasalahannya adalah banyak orang itu yang akhirnya kan dirugikan gitu kan, atau akhirnya itu ada cedera janji lah dalam pernikahan ini. Cedera janji lah. Kayak judul lagu, bro. Sehingga salah satu itu menjadi korban. Tapi mereka itu kayak kehilangan arah gitu. Entah itu dalam proses memutuskan akan bercerai sampai lalu di proses perceraian itu sampai dengan putusan cerai dan lain sebagainya. Saran Mas Jatia dulu sebagai penasihat spiritual kita untuk melalui itu semua. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, karena kebetulan saya juga seorang muslim, berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Sebenarnya tuntunannya sudah jelas dalam hukum Islam. Siap. Bahwa satu-satunya hal yang diperbolehkan halal, tapi dibenci oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala itulah perceraian. Jadi sebaiknya sebelum bercerai dipikirkan baik-baik, matang-matang. Sebaiknya sebelum bercerai menikah dulu. Jangan. Tapi nggak apa-apa kalau dapat izin dari istri pertama itu nanti jadinya poligami. Cuman kalau nggak dapat izin biasanya nikah siri. Iya betul. Jadi pikirkan baik-baik soal akibatnya.
bukan baik-baik dalam artian finansial ya, tapi dalam artian kepentingan si istri, si suami atau si anak. Oke. Otomatis adalah si anak. Karena perceraian sebaik-baik apapun korbannya adalah si anak. Ya. Gitu. Jadi minimalisir dampak untuk si anak. Jadi sebelum si anak kehilangan ibunya, bisa mungkin bapaknya cari ibu pengganti. Gitu ya. Supaya nggak kehilangan sosok ibu ya. Dia nggak kehilangan sosok ibu. Begitupun sebaliknya berarti. Begitupun sebaliknya. Oke, itu dari saya. Oke, Mas Tim. Ya. Kasih advice sedikit untuk teman-teman nih yang akhirnya mau nggak mau harus mengambil keputusan untuk bercerai, gitu. Ini apa sih langkah yang harus mereka lakukan, gitu? Secara ringkas aja itu apa sih langkah yang harus mereka lakukan, gitu? Langkah mau bercerai apa gimana nih? Iya, setelah dia memutuskan mau bercerai nih. Oke. Dia udah nggak, keluarganya nggak baik-baik saja dan berpikir Udah untuk bercerai. mempertimbangkan Mau matang-matang bercerai, nih. kira-kira apa sih setelah itu proses yang sebaiknya dia lakukan? Ya, Apakah curhat dulu di sosial media ya kan? kalau seandainya untuk saudara-saudara di luar sana yang ingin bercerai gitu kan, kalau seandainya tidak mampu, bisa meminta bantuan ke lembaga bantuan hukum, karena lembaga bantuan hukum itu salah satunya membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendampingi perceraian, juga salah satunya. Yang pasti kalau masalah biaya lebih kurang murah lah ya, kita bisa bicara lebih murah, tapi bisa jadi gratis. Sedangkan kalau seandainya merasa bahwa kayak tadi itu kan cerai itu adalah pertimbangan terakhir, the last choice gitu ya, ketika mungkin nyawa terancam atau ketidaknyamanan hidup berdua gitu kan, tapi dia jatuh cinta dengan orang lain gitu kan, dia nggak ya ada yang seperti itu gitu kan, dia mau cerai karena dia jatuh cintanya rupanya sama yang lain gitu. Itu Kayak relate ya sama hidup saya. Oh gitu ya. Baru sadar alasannya selama ini tuh. ya bisa kalau misalnya emang mau the last choice adalah perceraian, bisa mengurus sendiri ya, mengurus sendiri langsung. Kalau beragama muslim ke pengadilan agama, sedangkan non muslim bisa di pengadilan negeri. Kalau seandainya pengen butuh pendampingan tadi seperti saya sarankan, datanglah ke lembaga bantuan hukum, di sana bisa dapatkan yang gratis gitu kan, atau dengan mengurus syarat-syarat ketentuan, contohnya melalui SKTM ya. Saya nggak tahu nih apa SKTM masih berlaku apa enggak, tapi kalau sepengalaman saya sampai sekarang itu SKTM masih bisa digunakan. Di LBH Posbakum pakai SKTM. Ya. Mas, ini ada Sengaja sih. oh gitu. Nyangkut gitu. Biar diomongin ya Mas. Biar ada perhatian. Oh, gitu ya. Dong. Saya salpok ya, sorry ya. Oke. Tapi bagi teman-teman yang kayak masih mungkin malu-malu atau mungkin masih bingung-bingung di awal gitu. Nah, tapi tenang aja teman-teman semuanya. Om Gondrong punya solusinya. Yes. Enggak, kenapa nggak ada janjian dulu ya? Gini loh. Ini Dia nggak peka, merendah dia. nggak peka. Oke. Udah ada sponsor masuk Aidira, nggak dipromosiin. Sebelum ke Aidira. Itu kan tadi aku udah itu kan bridgingnya ya kan, enak smooth banget ya kan, bridgingnya smooth kan. Maksudnya tuh kayak Om Gondrong masuk gitu loh. Tinggal disundul. Oh iya. Jadi Yang pertama harus dilakukan adalah istiqoroh. Kalau sebagai muslim. Betul. Tanya Yakin dulu, apakah yakin, ini terbaik yakin. atau tidak. Oke. Setelah bertanya sama Tuhan, baru berikutnya tanya sama teknologi. Bukan rumput yang bergoyang. Bukan Nggak ada jawabannya, bro. Tanya Haidira. Oke. Hai, Dira. Minimal konsultasi awal dulu Siap. sebelum memutuskan akhirnya memilih lawyer mana yang tepat Oke. atau penasehat hukum yang seperti apa yang tepat. Bisa jadi ada lembaga LSM juga ada, bisa gitu ya, bisa dipilih banyak. Baru kalau memang sudah mantap, silahkan diproses. Oke. Jangan ditunda-tunda. Ya. Karena awal dari sebuah proses perceraian itu adalah bisa berdampak kepada kesehatan mental dan masalah-masalah yang lebih konflik lagi, terutama kepada anak-anak. Ya. Kita berpikir bahwa menunda perceraian atau menjaga perceraian, tidak bercerai, agar anak-anak terjaga tidak menjadi Oke, bagi teman-teman semuanya yang masih bingung ya masalah perceraian, yang masih ragu-ragu mau tanya ke siapa, ya kan, mau cerai nih tapi bingung mau kemana, mau curhat ke siapa, ya jangan lupa ya hubungi Haidira. Tenang Pak, tempatmu udah tak mute, tempatnya udah dihukum mute, jadi dia ngomong-ngomong gak kedengeran. Dimati itu. Oke, Haidira, karena perceraian adalah